سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk bab baru, Nafsul Insan Mutanawwi'atun. Judulnya Nafsul Insani Mutanawwi'atun. Macam-macam nafsu atau jiwa manusia. Halaman 76. Halaman 76. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati Rasulillah igdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah bi jahi Rasulillah Sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Izin minum dulu ya. Mau nggak diminum? Oh turun. Saya tidak pulang ini. Subuh ngisi di Riverside, biasa Sabtu ketiga. Sabtu ketiga kula ngisi subuh teng napa niki Riverside. Terus karena mau ke sini masih pagi banget, akhirnya jalan pagi di Hotel Haris. Menghirup udara segar. Terus menggok ke kafe. Di dalamnya ada kafe pak, sudah buka. Akhirnya minum kopi espresso. Ternyata espresso itu sari pati kopi, pawatip pol pahitnya. Saya baru tahu saya. Cangkirnya cuili. Saya kaget, loh pak kok cuili? Iya pak, ini sari patinya kopi. Barang tak minum kuwate gak karu-karuan. Aduh. Wis cukup sekali aku mencoba. Cukup sekali aja deh. Akhirnya delok jam. Kok sudah waktunya? Berangkatlah. Masya Allah. Alhamdulillah bisa istiqomah silaturahim dengan panjenengan semua. Semoga yang hadir ini panjang umur, sehat walafiat lahir batin. Allah ridho datang kula panjenengan sehingga nanti berkumpul bersama di surganya Allah. Amin. Sekarang kita bicara nafsul insani mutanawwi'atun. Macam-macamnya nafsu atau jiwa manusia. Jiwa atau nafsu yang ada pada diri manusia itu suatu keniscayaan. Karena kulon jenengan menungso pasti punya nafsu. Terus oleh Allah kulon jenengan diparingi yo nafsu yo akal sehat. Alhamdulillah. Lek malaikat ndak dikasih nafsu pak, makanya gak ono malaikat gendaan. Makanya gak ono malaikat rabi itu gak ono. Apa maneh malaikat ngincengan wong adus, oh gak ono. Ya. Karena ndak punya nafsu. Nah, sementara hewan oleh Allah cuma dikasih nafsu, akal mboten. Lah, sedangkan kula panjenengan oleh Allah ya dikasih akal, ya dikasih nafsu. Baik. Bahkan sebagai makhluk yang luar biasa,
Dan berbeda dengan makhluk Allah yang lain, jiwa atau nafsu itu bermacam-macam. Secara umum dibagi menjadi 3 yang ada pada diri kula panjenengan. Ya, saya tidak bicara pada diri hewan, boten. Nafsu yang kita bahas pagi ini, nafsu-nafsu yang ada dalam diri manusia. Ono telu. Pertama, nafsul ammarah. Nafsu ammarah. Apa itu? Nafsu yang selalu mengajak orang berbuat jahat. Nafsu yang selalu mengajak orang untuk berbuat jelek. Niki dawuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang bencana yang menimpamu, maka itu kesalahan dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu menjadi Rasul, wahai Muhammad, kepada segenap manusia. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Tadi lah kula panjenengan bicara tentang nafsu ammarah, itu juga dijelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Surat Yusuf 53. Jadi ngeten, nafsu itu ada nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang memperoleh rahmat. Nanti itu yang ketiga itu. Nanti yang ketiga itu, Pak. Nafsu yang mendapatkan rahmat itu adalah nafsul mutmainnah. Itu nanti yang ketiga itu. Sekarang bahas yang pertama dulu. Nafsu yang pertama, nafsul ammarah, ini selalu mengajak orang untuk berbuat jahat. Misalnya nggih, ono uang api-api digoda pas nang mall misalnya, ngentit katok. Yang di dasar nih loh, ngentit kaos dalam, ngentit. Dan saya tahu sendiri itu, Pak. Batin gue, ya Allah, kok ngene wong iki ya? Mana imannya? Sebab kata Nabi, orang beriman itu tidak mungkin bersamaan dengan nyolong, nggak mungkin. Pasti imannya mabur. Pasti itu. Lah, saya khawatir, Pak. Di saat iman mabur keluar dari dirinya, ketabrak motor mati. Berarti matinya tidak membawa iman. Loh, itu yang kita khawatirkan. Contoh, ada seseorang yang dibisiki oleh setan untuk minum minuman keras. Nah, saat dia minum, iman keluar, Pak. Tidak mau. Iman itu tidak mau. Bersamaan dengan kejahatan, tidak mau. Nah, saat iman keluar, dia minum, mabuk. Lah, saat mabuk terus mati umpama. Jelas orang itu mati tidak membawa iman. 2. Yang ketiga, zina. Orang tergoda oleh wanita, kemudian dia zina. Misalnya ya, zina. Saat dia zina, iman keluar. Tak mungkin saat berzina masih ada iman. Tak mungkin. Tak mungkin. Kan banyak kasus kemarin di
koran itu Pak. Kakek umur 73 mati di ranjang seno. Judulnya loh, tapi gak ngomong seno, PSK. Dan bahasa Jawanya lah seno. Ya Pak ya. Ternyata kakek itu nyeno. Napa nyeno niku? Senengane man. Naudzubil. Nah. Ternyata kenapa kok mati di situ, wong mau seneng-seneng kok mati? Melampiaskan nafsu kok mati? Ternyata si kakek itu kepingin greng, kepingin memuaskan. Minumlah dia bodrek plus Sprite. Gimana dok? Sprite dengan bodrek. Kenapa kok bisa mematikan? Ayo dok. Memompanya jantung barangkali gitu. Gak kuat. Iya dok. Menurut ilmu kedokteran. Hah? Iya. Lah, yang dokternya jenengan toh. Oh. Oh. Itu loh Pak. Ojo loh Pak. Ojo. Ojo praktek loh. Saya itu mikir ya Allah. Lah itu loh Pak. Ini contoh nafsu pertama ini. Ini contoh nafsu yang pertama. Nafsu apa bau? Nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Yang selalu mengajak, membisikkan seseorang untuk berbuat jahat. Itu kata dokter, jangankan kok ditambah bodreknya, minum Sprite-nya saja sudah aneh. Jantung kakek-kakek ndak kuat. Lah ini ndak, pikirannya DE kepingin greng, minum Sprite plus bodrek. Entah itu karena dia mumet, ya, asam auratnya kumat, pusing, minum bodrek. Lah kok minumnya Sprite? bukan berdiri anone, wonge mati. Sak wonge mati. Aduh. Ya Allah. Wis aja pola-pola ben, ora usah wis. Kepingin ngono ya rabien ae, rabio. Hah? Wonge mati ikune ngadeg. Pernah terjadi Pak soalnya. Tidak menutup kemungkinan di Timur Tengah itu ono. Jadi pada waktu dia mati, ikune tetap ngene. Koma zaidun. Zaidnya berdiri. Sering oleh kiai-kiai yang ada, oleh ulama-ulama yang ada, dipikir gini. Sudah jangan mandiin dulu, biar kumpul dulu sama keluarganya. Biar tidur sama istrinya dulu. Besok setelah qadil hajah, betul Pak. Setelah selesai hubungan dengan istrinya, padahal sudah mayit, sudah mati. Nah itu melok tidur. Sudah ridho. Itu loh, rizki seseorang tidak akan mati seseorang itu kalau rizkinya belum tuntas. Rizki kelon ini maksudnya. Rizki kelon durung tuntas. Ya, akhirnya wonge mati ikune ngadeg. Oleh ulama jangan mandiin dulu, biar tidur dengan istrinya dulu. Udah selesai mandiin, kubur, beberapa bulan kemudian dikabarin istrinya hamil. Loh itu loh Pak, dahsyatnya wong lanang. Mati loh ngono ane sik berfungsi. Hebat ndak wong lanang? Hebat wong lanang. Wong wedok umur 40 menopause sudah tidak bisa. Wong lanang sampai mati pun sik memproduksi. Luar biasa. Nah, ditunggu sampai melahirkan anak itu, lalu kemudian oleh ulama-ulama di situ diberi nama Ibnul Mayyit. Anaknya mayit. Ibnul Mayyit. Lah ini nyata ternyata. Masya Allah. Ya. Jadi rezeki seseorang
seseorang itu tidak akan mati sebelum rezekinya tuntas. Contoh lagi masalah rezeki. Dia makan disuapin karena sakit ya, disuapin oleh istrinya. Di piring itu tinggal separuh Pak, wongnya mati. Waduh, nangis. Sakit apa Nduk? Enggak sakit, tak tulang. Kesedek meninggal. Ya, makanya makan itu sebelum makan minum dulu. Jangan mari makan minum. Sebelum makan minum. Sehingga proses pencernaan bisa bagus. Tapi kalau mari makan minum gak karu-karuan itu, mesti mencret. Tapi kalau minum dulu baru makan itu yang terbagus. Nah, lah ini ndak, apalagi yang jelek. Jelek itu makan, minum. Loh itu jelek. Nah, rupanya ini tidak minum, kesedek, mati, nangis. Akhirnya karena mati, dimandiin, dikafanin. Lah, pada waktu dikafanin Pak, sudah mandi, sudah dikafanin. Lah kok mayit ini belum tinggal separuh ngafanin. Mayit ini duduk, bangun. Kaget semua orang-orang. Apa yang diucapkan? Endi nak segoku sing tinggal separuh. Loh, rizki seseorang kalau belum tuntas dia tidak akan mati. Berarti rizkinya tinggal separuh Mang. Yang dimakan loh Pak, ditulang no maneh. Sampai habis di piring itu baru mati. Mati lagi. Oh betul, ternyata rizki seseorang tidak akan tuntas. Seseorang tidak akan mati kalau rizkinya belum tuntas. Oh mes mati, jelas-jelas mati loh. Sing golek sego sing kurang separuh. Di segoku sing tinggal separuh Mang. Loh niki ditulang no maneh. Dikira kate sehat ya. Mari maam selesai, minum beres selesai, mati. Oh, rezekinya sudah tuntas. Jadi jangan khawatir Pak, insya Allah panjang umur kita ini. Kenapa? Rezekinya belum habis. Itu kotaan 2 kotak. Ya Allah. Pun ini contoh. Coba sekedar contoh bahwa ternyata nafsu ammarah itu benar-benar mengajak seseorang untuk berbuat jahat. Hati-hati. Dulu pengajian di sini Pak, saya menerangkan tentang surat Shad ayat 82-83. Omongan iblis. Iblis berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu ya Allah, izini aku untuk menggoda manusia semuanya. Masih ingat saya menerangkan itu? Shad 83-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas hatinya, tak tembus, tak bisa ku goda. Jadi manusia yang tidak mungkin bisa tergoda oleh setan adalah mereka yang ikhlas, yang bersih hatinya. Tak mungkin tergoda. Oleh karena itu kata A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Lah kok diulangi maneh? Mari lentera niku napa? Kula ki kesupen. Setelah lentera apa Pak? Cahaya ilahi. Ngono nggih. Nggih ta?
Lentera hidup ini, kemudian cahaya ilahi. Jaga hati, jagalah hati, bersihkan hati, sehingga menjadi manusia yang ikhlas. Engkau lek wis ikhlas, lek kula panjenengan dengan menjaga hati itu, kemudian kula panjenengan termasuk hamba Allah yang ikhlas, mukhlis, orang yang ikhlas, setan tak mampu menggoda. Ini setan sendiri yang ngomong, mengakui. Setan sendiri mengakui, ya Allah, saya tak sanggup menggoda hambamu yang ikhlas. Ikhlas itu orangnya serah pada Allah semua. Apa yang diberikan Allah disyukuri, ya, apa yang ada itu disyukuri, ya, tidak nuntut macam-macam. Wis opo kata Allah, ya, tidak ada tamak, tidak merasa ingkar terhadap nikmat Allah. Dia selalu bersyukur, dia sikapnya qanaah. Maka orang model itu menjadi orang mukhlis. Nah, orang mukhlis itulah, orang-orang yang ikhlas itulah yang tidak mungkin tergoda oleh iblis. Siapa yang ngomong? Iblis sendiri. Iblis sendiri yang ngomong, tak mampu aku goda hambamu yang ikhlas ya Allah. Padahal ayat 82-nya, surat Shad ayat 82-nya, dia ngomong kepada Allah, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan sombongnya dia mengatakan, ya Allah, demi keperkasaanmu, demi kemuliaanmu, izini aku, akan aku goda manusia semuanya. Lantang dia ngomong. Ternyata begitu bertemu dengan hamba Allah yang hatinya bersih, ikhlas, dia angkat tangan. Apa katanya? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas. Aku tak mampu ya Allah. Jadi, apa wau? Syaratnya gak digoda setan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Mudah-mudahan mampu menjaga hati, ya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ini bicara 3 nafsu yang ada dalam diri manusia. Oke, yang kedua. Oh, ya, yang kedua sekarang. Namanya nafsu lawamah. Halaman 77. Halaman 77, Pak. Di atas sendiri. Nomor 2, ya. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu apa? Nafsu yang menjadikan seseorang itu kemudian putus asa. Getun. Apa bahasa Indonesianya getun? Kecewa. Bahasa saya kasta. De kasta lugalun na jong paste kasta dibudin na. Nah, itu bahasa saya. Apa kata Allah? Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Contoh, Pak. Lawamah ini ngeten. Ini kan tidak ada contohnya di bukunya. Nah, makanya moco dewe kadang-kadang gak iso paham. Lek gak dikaji. Nah, saya bisa mengartikan ini. Kenapa? Wong kula sing nulis. Wong kula sing nulis ya mesti ae. Cuma tidak disebut di sini contohnya. Kapan tak kasih lepas ngaji ngeten iki? Contohnya sing nomor loro. Anak wong
Ketaatannya bagus, tapi kadang maksiatnya mau. Paham? Sholat jamaahnya rajin, pulang gendaan. Lah ngono-ngono itu. Antara taat dan maksiat jalan. Makanya disebut STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Disingkat STMJ. Tapi lah, cok ngomong koyok ngeten lah ono yang dodolan STMJ. Diketaki wong jenengan. Kok diketak wong. Nah. Jadi contoh lawama pun paham ya. Taat mau, maksiat doyan. Paham? Contoh malih. Anak wong rajin datang Jumatan, pulang nyolong sendale Pak Ustadznya. Kula ping telu pun Pak soale Pak. Ya Allah, selop apik ngeten niki. Niki mahal lho Pak. Ketoke. Niki apik niki. Kalau wingi jalan-jalan lagi ke tempat saya beli ini, si ono satunya Pak. Kak dulu harganya naik. Ya Allah, Kak Sido mau nganyari kalau mau nganyari mau beli lagi, tiba-tiba naik. Innalillahi wa inna ilaihi. Katanya Natal dan Tahun Baru harga-harga turun, tiba-tiba naik. Ora Sido. Aduh. Lah, Jumatan mau pulang Jumatan nyolong sendale Pak Ustadz. Itu namanya tergoda oleh nafsu apa? Sebenarnya loro lawama. Pun agak paham lagi ya? Paham pun ya? Jadi intinya orang yang terkena rayuan nafsu lawama biasanya cirinya ya? Cirinya ketaatan purun, kemaksiatan doyan. Dan mohon nggih. Contoh lagi yang tiga biar tambah paham. Contoh nafsu lawama. Sehari-hari dia itu menghatamkan Al-Quran, baca Qurannya fasih, Masya Allah. Tapi saat itu pula lek ngerasani wong tambah fasih. Baru 5 menit bertemu sudah 5 desa yang dirasani. Itu namanya taat mau, maksiat doyan. Itu terkena nafsu lawamah. Yang ketiga, ada apa di dalam diri manusia? Ada apa di dalam diri manusia? Ya, di dalam diri manusia itu ada yang disebut nafsul mutmainnah. Lah ini nafsu yang positif. Kalau dua-duanya tadi negatif, ini positif. Allah selalu memanggil jika ada orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat saat meninggal dunia nih loh Pak. Lek ono wong wafat, lek kebetulan wong ini ku sae ahli ibadah, Allah memanggil. Niki panggilannya. Ya napa panggilannya Gusti Allah? Roh yang keluar dari jasadnya itu dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ngono. Dipanggil oleh Allah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu sampai wafat pun dipanggil oleh Allah. Disumanggakno. Monggo kerso panjenengan memilih mau lewat pintu yang mana ke surga.
Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan husnul khotimah. Amin. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, jiwa manusia seperti dalam ayat ini menunjukkan bahwa hatinya selalu merasa tenang dan tentram. Wong niku diarani tenang jiwanya, berarti hatinya tenang, damai. Ngeten. Sece kalau pura-pura tenang tapi gelisah, itu pertanda hatinya tidak tenang. Tidak tenang, tidak bisa dibohongi. Mimiknya, wajahnya ini pura-pura tenang, tapi kalau hatinya gelisah ketok, Pak. Ya, tidak bisa dibohongi. Maunya galau, Mas. Artinya galau napa? Singkatan niku. Tak kasih tahu nggih. Catat keluar di ujian. Galau itu singkatan, gelisah antara lanjut atau udahan. Gelisah antara lanjut atau udahan, itu galau. Ya, galau. Nah, orang seperti itu tidak bisa dibohongi. Apa sebabnya? Orang yang tenang itu menunjukkan hatinya merasa tenang dan tentram. Apa sebabnya? Satu, ia selalu merasa bahwa perbuatannya berada dalam pengawasan Allah. Lah ini Pak, yang disebut napa winginane? Muraqabatullah. Merasa diteropong oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, halaman 77. Sebabnya apa? Ia hanya menginginkan hal-hal yang bersifat ruhaniyah yang bisa mengisi jiwanya. Contohnya, rajin hadir pengajian. Ini namanya siraman rohani. Paham ya? Ini kenapa orang ngaji seperti ini roto-roto hatinya tenang, tentrem, ora iling utang. Ya ndak duwe utang. Ya gak eling. Mulai wis muling kok. Muga-muga saudara-saudara yang masih punya tanggungan hutang, barokahnya majelis ilmu, oleh Allah dimudahkan nyaurnya. Allahumma amin. Lek sik durung mampu nyaur, muga-muga sing ngutangi lali. Yang ketiga, apa sebabnya? Hati merasa tenang dan tentram itu sebabnya ia membenci kelezatan yang bersifat jasmaniyah. Ketoke jamu niku pahit, Pak. Kopi espresso yang saya minum tadi itu ketoke memang pahit. Aromanya pahit. Tapi Pak, menyehatkan. Jari ini mbok durung terasa iki. Sing jelas gak iso turu iki kok. Hadirin yang saya muliakan, jika diberi karunia kekayaan, ia tidak mengambil selain yang menjadi haknya. Jika ditimpa kefakiran, ia bersabar dan tidak menengadahkan tangan atau meminta bantuan kepada orang lain. Ya. Ini hati, ciri-ciri hati tentram. Lek diparingi kekayaan, dia cuma mengambil haknya. Lek ditimpa kefakiran, dia tidak minta-minta pada manusia. Itu cirinya, hatinya tenang, tentram. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang seperti seperti ini kelak berada di sisi Allah, mendapat keridhoannya. Jadi seperti apa maksudnya ya? Memperoleh nafsu mutmainnah dan mendapatkan keridhaan. Amal perbuatan yang dilakukan di dunia itu diridhoi oleh Allah.
Orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu. Kemudian Allah memasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Diperintahkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Silakan bebas dari pintu yang mana saja. Subhanallah. Mugi-mugi termasuk nafsu kula panjenengan. Nafsul mutmainnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun mudah-mudahan ada yang ditanyakan, silakan. Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Monggo. Waalaikumsalam. Lah kau mau ngirim ke siapa, wong ndak punya nomor HP-nya? Oke, tolong Pak paringi HP ini jenengan. Ini loh. Oh kan jenengan ya? Ya, oke. Tak kirim ke Mase, mantun niku oleh Mase disebar. Biar kita terus mendengarkan apa contoh-contoh, karena di buku kadang-kadang nggak ada contohnya. Oke lah kalau begitu, siap. Ya, nanti kalau sudah di YouTube kan, ini kan masih live streaming di Facebook ini Pak. Kalau ingin panjenengan ningali di Facebook, buka Facebook kula, Sudirman Al-Bondowosi. Klik, muncul pun ceramah hari ini. Nggih. Napa bukanya? Facebook Sudirman Al-Bondowosi. Kalau panjenengan kepingin ningali ceramah-ceramah saya secara keseluruhan di YouTube, tulis Aswada TV, klik. Napa Pak? Aswada, da, bukan Aswaja, da. Ini nama pesantren saya, Ahlus Sunnah wa Da'wah. Ahlus Sunnah wa Da'wah, ulul albab. Ya, disingkat Aswada TV. Klik, muncul pun ceramah kula. Golek sing negeri ki wonten, sing di tempat lain wonten. Nggih? Paham nggih? Ndak usah nunggu kiriman. Jenengan tak kasih anu mawon. Jenengan tulis Aswada TV. Klik, muncul pun. Aswada. Dada itu loh, Aswada TV. Aswada TV. Muncul ceramah-ceramah kula sedaya niku. Sudah ribuan sudah. Ah niku sudah dibuka itu sama dokter. Dibuka. Aswada TV. Kalau yang masih belum di YouTube kan, masih live streaming hari ini, silakan jenengan tonton ini, masih live ini di Facebook kula, judulnya namanya Sudirman Al-Bondowosi. Soalnya kula lahir di Bondowoso. Nggih harus pakai I Pak. Lahir di Nawa, Imam Nawawi, maka diberi nama An-Nawawi. Gitu. Kiai yang siapa yang waliullah itu, yang nulis kitab banyak itu, orang Banten, itu kan ditulis Umar Al-Banteni, gitu. Ono ninya, pulang ya ono sinya, Bondosi, menisbatkan. Kiai Khalil Bangkalan Al-Bangkalani, gitu. Kalian jenengan Al-Singosari, bukan Al-Mondoroki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saudara-saudaraku, semoga
masih bertemu kembali di Sabtu ke-1 dan Sabtu ke-3. Sehat walafiat selalu. Jaga kesehatan, jaga hati. Mudah-mudahan Allah ridha datang kula panjenengan. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.